Halo, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Senang sekali di bulan yang baru ini, kami tetap bisa menjumpai teman-teman semua dalam Celebration at Home. Welcome back untuk para members YGF, our brothers and sisters in this community. Dan welcome home untuk teman-teman semua yang baru pertama kali menyaksikan Celebration at Home ini. Kami semua di sini berharap agar apa yang kami lakukan di sini melalui pelayanan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk teman-teman semua. Memberikan sedikit dukungan, memberikan dorongan semangat dalam melewati hari-hari yang mungkin terasa sedikit sulit di tengah pandemi ini. Kami juga tetap membutuhkan dukungan dari teman-teman semua. Berikan like dan subscribe channel YouTube YGF Indo. Dan juga kami ingin mendengar dari kalian. Isi sedikit kuesioner singkat dalam link yang tertulis di bawah ini. Berikan masukan, kritik, saran, atau apapun itu, agar kami juga di sini bisa terus memperbaiki diri dan menjadi berkat yang lebih banyak lagi untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita ikuti Celebration at Home minggu ini dengan berlimpah sukacita. Hai fams, kembali lagi di Celebration Online. Mari teman-teman kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita puji dan sembah Dia pada pagi hari ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan.
segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Shalom teman-teman. Setelah kita bersama-sama mengikuti pujian dan penyembahan tadi, kita percaya bahwa hadirat Tuhan kita jumpai meskipun kita beribadah secara online. Kita pun sungguh percaya bahwa kemurahan Tuhan dan kasih-Nya senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Mari teman-teman, sekarang kita bersama-sama kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami terima di dalam hidup ini. Dan untuk setiap rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Kami yakin bahwa Tuhan memberkati kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Bapa yang baik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan sungguh kami percaya bahwa Engkaulah roti hidup yang turun dari surga untuk kehidupan dunia ini. Kami juga yakin dan percaya bahwa setelah ibadah ini ada kekuatan baru yang menyertai perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Hello brothers and sisters. Hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama mau masuk ke dalam celebration at home kita di bulan ini. Dan saat ini saya sedang berada di Paroki Santo Laurentius di Sukajadi. Dan di tempat ini, di Paroki Santo Laurentius, terdapat sebuah tempat yang namanya kolumbarium. Kolumbarium adalah tempat untuk menyimpan abu dari saudara dan saudari kita yang sudah terlebih dulu meninggalkan dunia ini. Kami di Gereja Katolik percaya bahwa kehidupan kami tidak hanya berakhir di dunia ini, bahwa ada kehidupan setelah dari kehidupan di dunia ini. Dan itulah yang menjadi tema kita di bulan Agustus, yaitu everlasting life, kehidupan yang kekal. Dan kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan kekal atau hidup kekekalan, maka seringkali kita berpikir bahwa itu sih sesuatu yang abstrak sifatnya. Itu sesuatu yang kayaknya ngawang-ngawang banget gitu, nggak nyata di dunia ini. Tapi menurut saya itu sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk kita bahas. Karena sesungguhnya itu adalah tujuan utama dari hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini seperti yang saya jelaskan di bulan lalu adalah sebagai masa persiapan untuk kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan kalau misalnya kita nggak mengetahui tujuan yang utama kita, maka kita mungkin bisa kehilangan arah. Tentu apa yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan demikian juga di firman Tuhan pada hari ini atau di minggu ini, Tuhan Yesus dengan jelas-jelas mengatakan bahwa akulah roti hidup. Tuhan Yesus dengan jelas-jelas mengatakan bahwa barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan bahwa kalau kalian mengambil bagian dari diriku, maka kalian akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalian akan dapat hidup dan tidak mati. Nah, brothers and sisters, bacaan kita di minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Bacaan Injil kita di minggu ini. Saya akan bacakan dan nanti ada bagian yang akan saya highlight. Karena itulah ya pokok pembahasan yang akan kita bahas di minggu ini. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga.
Kata mereka, bukankah ya ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, ini adalah highlight dari ayat kita hari ini. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan ketika Yesus mengatakan ini, ada banyak murid-murid yang terguncang. Ada banyak murid-murid yang nggak mengerti dan mencoba memahami itu secara pikiran manusia. Dan mereka menganggap bahwa ini sesuatu hal yang absurd. Bagaimana kita sebagai manusia harus makan daging manusia. Tapi saya percaya pada saat itu Tuhan Yesus sedang menggambarkan kejadian pada perjamuan terakhir. Di mana pada perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengangkat roti dan anggur sebagai perlambang tubuh dan juga darahnya. Saya percaya Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang perjamuan terakhir, tapi pada saat itu para murid belum mengerti. Para murid tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Dan ketika di dalam perjamuan terakhir, maka Yesus menggambarkan dengan sangat jelas, luar biasa. Yesus bilang, inilah tubuhku. Yang berarti bahwa inilah dagingku. Dan barang siapa yang ikut dan mengambil bagian dariku, dari diriku, maka ia akan hidup selamanya. Maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Dan seperti kita ketahui, perayaan Ekaristi kita rayakan setiap minggu di Gereja Katolik. Dan perayaan Ekaristi adalah lambang dari perjamuan terakhir. Kita rayakan setiap minggu, kita rayakan bahkan mungkin setiap hari. Tapi ada banyak dari kita yang sesungguhnya tidak mengerti. Apakah ketika Yesus mengatakan ini, makan dari dia roti, hanya kita mengambil bagian. Hanya kita datang dan mengambil bagian dari tubuh dia atau bagian dari diri dia. Atau ada hal lain atau maksud lain yang Tuhan Yesus mau kita lakukan di dunia ini. Nah, ada banyak dari kita sebagai orang Katolik salah mengerti tentang maksud dari Ekaristi atau misa. Ya, ketika kita bicara tentang Ekaristi, ada banyak dari kita datang untuk saya mau terima Tuhan Yesus. Itu betul, ya. Saya datang untuk terima hosti. Saya datang untuk terima tubuh Kristus. Ya, itu nggak salah. Tapi apakah hanya cuman itu yang Yesus mau? Apakah hanya cuman kita datang memperingati Yesus sebagai kurban anak domba Allah dan setelah itu selesai? So brothers and sisters, ketika saya mencoba untuk mempelajari dan meresearch semuanya, ternyata saya menemukan bahwa Eucharist atau misa atau mass, ya, itu ternyata akar katanya dari mission. Jadi artinya bahwa ketika kita datang ke misa, kita tidak hanya untuk mengambil bagian dari diri Yesus di dalam tubuh Kristus atau konsekrasi atau dari hosti,
tapi ternyata kita juga diutus untuk pergi keluar. Itulah sesungguhnya arti misa. Dan itu ditegaskan ketika di akhir misa, kalau di dalam ritus Latin, maka ada satu kata ite missa est. Ya, ini yang sering kali kita udah buru-buru mau pulang kali ya. Ada beberapa yang ketika terima hosti langsung pulang ya, dan nggak pernah tahu tentang ini. Atau mungkin pada terakhir, oke, gue udah lapar, pulang deh ya. Nah, kalau di dalam ritus misa Latin ada yang namanya ite missa est, yang artinya pergilah engkau diutus. Dan saya percaya itulah yang Yesus mau. Itulah yang Yesus katakan, gambarkan kepada para murid di dalam perjamuan terakhir. Ketika dia mengangkat roti, memecahkan dan membagi-bagikan roti tersebut. Ya, tentu pertanyaannya adalah kita pergi diutus kemana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pergi beritakanlah Injil. Spread the gospel. Yang kedua, pergi muliakanlah Allah dengan hidupmu. Seperti kita udah bahas di minggu kemarin, di bulan lalu, maka kita punya panggilan yang general atau panggilan umum di dalam kita. Panggilan umum di dalam kita adalah muliakanlah Allah dengan hidupmu. Dan ini sangat luar biasa. Dan ketika di dalam misa, gereja mengutus kita untuk pergi keluar dan memuliakan Allah dengan hidup kita. Dan itu tergambar ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Dia memberikan satu pesan wasiat, yaitu karena itu pergilah. Tuhan Yesus mengatakan pergi. Tuhan Yesus nggak cuma bilang datang, ambil dari saya, selesai. Ya, lalu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita untuk pergi, mengatakan kepada para muridnya untuk pergi, nggak cuma mengambil bagian. Jadi saya percaya pada saat itu Tuhan Yesus nggak mau kita menjadi pasif, tapi Tuhan Yesus mau kita menjadi orang-orang Katolik yang aktif, yang pergi untuk sebuah misi untuk menyebarkan kabar sukacita kepada semua sesama. So, brothers and sisters, nah tentu pertanyaannya adalah bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ada banyak dari kita sebagai orang Katolik yang ketika datang ke misa, setelah keluar kita lupa akan misi kita lupa akan kita diutus. Tapi ketika kita datang ke misa, kita keluar selesai misa, apa yang kita lakukan? Kita mulai komplain apa yang kita terima. Kita merasa bahwa kita nggak menerima yang sesungguhnya, yang seharusnya. Nah, semoga dengan hari ini kita disadarkan bahwa ternyata ketika kita selesai dari perayaan Ekaristi, kita punya tugas. Kita punya misi yang harus kita jalankan, yaitu kembali kepada kehidupan kita masing-masing untuk memuliakan Allah di dalam hidup kita dan juga untuk menyebarkan kabar sukacita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sederhananya adalah kita bisa lihat apa yang Yesus lakukan di dalam perjamuan kudus atau di dalam setiap hal ketika Yesus hendak melakukan mujizat, ya. Nah, yang paling pertama, ketika Yesus di dalam perjamuan kudus, dia selalu atau pada saat itu mengangkat roti. Mengangkat roti, menengadah dan mengucap syukur. Jadi ketika kita datang kepada perayaan Ekaristi, kita terima tubuh Kristus. Yang di akhir itu yang harus kita lakukan bukan komplain, bukan ngomel, tapi apa? Thanks be to God. Dan itulah sebetulnya jawaban dari yang kita berikan ketika imam di akhir misa mengatakan ite missa est. Dan kita menjawab thanks be to God. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur. Kita bukannya komplain imamnya begini, komplain kurnya begini. Tapi kita bersyukur karena kita
pada saat itu mendapatkan bagian dari diri Yesus. Yang paling pertama kita lakukan adalah kita harus bersyukur. Dengan bersyukur itu berarti kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa segala sesuatu bukan dari kita. Bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Itu yang Yesus lakukan. Dia tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Bapa. Segala kuasa itu datangnya dari Bapa, bukan dari dia, bukan punya dia. Dan kita bersyukur merupakan satu cara kita untuk menyerahkan semua yang kita miliki kepada Tuhan, termasuk apa yang akan kita kerjakan atau yang harus kita kerjakan. Jadi dengan kata lain, ketika kita bersyukur, itu kita membiarkan Allah bekerja dan berkuasa mengambil peran, dan kita mengambil peran sebagai rekan sekerja Allah. Jadi kita tahu diri bahwa bukan kita yang kerjain semuanya. Kuasanya bukan datang dari kita, tapi kuasanya datang dari Allah. Dan kita hanya rekan sekerjanya. Kita mengambil peran sebagai partnernya Allah. Jadi kita tahu diri dan semua kuasa datangnya dari Dia. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur, give thanks. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita pertama kali mengambil bagian atau menerima Yesus sebagai roti yang hidup. Nah, lalu apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi setelah kita mengucap syukur? Nah, ketika Yesus mengangkat dan mengucap syukur, hal yang selanjutnya Dia lakukan adalah Dia memecahkan roti. Dan itulah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kita harus mengizinkan Allah untuk menghancurkan diri kita. Kita harus mengizinkan Allah untuk memecah-mecahkan diri kita. Aduh, kalau udah dengar kata dipecahkan, dihancurkan, gak ada orang yang mau. Kenapa? Capek, sakit. Aduh, ngedengernya kayaknya ikut Tuhan harus gitu amat sih. Kok kayaknya harus dihancurkan gitu ya, harus dipecah-pecah gitu. Aduh, kayaknya nggak mau deh, kayaknya saya nggak sanggup deh. Ya, A.W. Tozer pernah mengatakan, it is doubtful whether God can bless man greatly until He has hurt him deeply. Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita dengan luar biasa, maka kita harus membiarkan Tuhan melukai kita dengan sangat dalam atau menghancurkan diri kita. Karena di belakang penghancuran diri kita tersimpan berkat yang luar biasa. Loh, kok bisa? Permasalahannya adalah untuk kita bisa digunakan sepenuhnya oleh Tuhan, maka kita harus mengosongkan diri kita. Tuhan harus menghancurkan pride kita, kesombongan kita, rasa percaya diri kita, rasa merasa cukup diri kita, cukup semuanya, saya bisa lakukan sendiri, saya bisa cukup sendiri, ya. Dan Tuhan juga harus menghancurkan hal-hal yang mungkin saya pikir tidak perlu dihancurkan. Karena Dia yang tahu. Dia harus menghancurkan saya, Marcel, supaya Kristus bisa hidup di dalam saya penuh. Dan orang bisa melihat Kristus, bukan melihat lagi Marcel. Dan jika kita benar-benar mau dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, maka kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan untuk itu Tuhan perlu menghancurkan kita. Untuk itu Tuhan perlu memecah-mecahkan kita. Dan bagaimana Tuhan memecah-mecahkan kita? Bagaimana Tuhan menghancurkan diri kita? Lewat masalah, lewat pergumulan, lewat pencobaan. Tuhan hancurkan kita, diri kita, lewat semua yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan kejam. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi?
Karena dia tahu di belakang itu, di belakang setiap penghancuran ada berkat yang luar biasa menunggu kita. Haleluya. So brothers and sisters, kenapa kita harus dihancurkan juga? Karena seringkali kita mencoba untuk membuat orang terkesan dengan kekuatan kita. Tapi justru kita bisa connect, terhubung sama orang lewat kelemahan kita loh teman-teman. Dan lewat kehancuran kita, kita bisa membagikan atau berbagi pergumulan kita, our struggles. Kita bisa berbagi kesulitan-kesulitan kita. Dan lewat itu semua kita bisa membangun koneksi. Kita bisa membangun hubungan. Dr. Henry Cloud pernah menulis bahwa Tuhan sesungguhnya mendesain air mata yang keluar untuk keluar dari mata kita karena kita didesain untuk supaya orang bisa melihat kita. Dia melihat mata kita, look into your eyes, melihat straight langsung ke mata kita. Dan ketika kita terluka, mereka bisa merasakan kasih kita, bisa merasakan cinta kita. So brothers and sisters, ketika kita menangis bersama dengan teman, ketika kita menangis bersama dengan Tuhan, it will bring us closer to them. It will bring us closer to them. So brothers and sisters, brokenness, kehancuran, create bond. Ada banyak kalau kita lihat bahwa ketika satu kelompok manusia, community pada saat dulu orang-orang Kristen pada zaman dulu di dalam under pressure, di dalam persecution, di dalam tekanan, di dalam kehancuran, justru mereka bersatu dengan lebih kuat. Justru hubungan di antara mereka terjadi dengan lebih kuat di saat mereka hancur. Dan yang terakhir tadi seperti kita dengar dari A.W. Tozer, maka brokenness brings blessings. Kehancuran membawa berkat. Dan kehancuran kita, di balik kehancuran kita ada berkat yang luar biasa. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. So brothers and sisters, beranikah kita saat ini minta kepada Tuhan untuk Tuhan menghancurkan diri kita? Kalau di belakang dari setiap kehancuran kita ada berkat yang luar biasa. Beranikah kita berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan menghancurkan diri kita lewat pergumulan-pergumulan hidup kita, lewat struggles kita. So brothers and sisters, ketika kita sudah dihancurkan, ketika roti sudah dipecah-pecahkan di dalam perjamuan kudus, lalu apa yang Yesus lakukan? Setelah Yesus memecahkan roti, Yesus membagi-bagikan roti tersebut kepada para murid-muridnya. Setelah Yesus mengucap syukur kepada Tuhan menengadah, Yesus memecah-mecah roti. Lalu Yesus membagikan roti kepada murid-muridnya. Demikian juga kita setelah menerima tubuh Kristus sebagai roti hidup di dalam Ekaristi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, thanks be to God. Lalu mungkin Tuhan akan pecahkan diri kita lewat setiap pergumulan kita, lewat setiap permasalahan di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita harus membagikan diri kita kepada sesama. Itulah yang Yesus inginkan dari perjamuan kudus. Itulah juga makna dari misa, yaitu pergi dalam misi untuk membagikan diri kita kepada sesama. Saya percaya ketika Yesus mengatakan bahwa please do this kepada para muridnya, in remembrance of me, untuk mengenangkan aku. Saya percaya pada saat itu Tuhan Yesus nggak mau kita cuman hanya ritual, datang ke misa, merayakan perayaan Ekaristi, dan setelah itu udah selesai. Cuman memperingati. Tapi saya percaya pada saat itu Tuhan Yesus mau juga kita membagikan roti hidup yang ada di dalam kita kepada orang lain. Saya percaya Tuhan Yesus juga mau
kita mengenang, memperingati pengorbanan Dia di dalam hidup kita sehari-hari. Bukan cuman di dalam misa. Saya sangat percaya itu Tuhan Yesus. Karena terlalu kecil kalau Tuhan Yesus hanya mau kita datang kepada perayaan Ekaristi, pada datang di misa, dan hanya untuk memperingati atau untuk menerima saja bagian dari diri Dia. Nah, seringkali kita bertanya, apa yang harus kita bagi? Kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa orang bilang, saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu. Saya percaya setiap dari kita pasti diberikan sesuatu untuk dibagikan. Minimal kisah hidup kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita dihancurkan oleh Tuhan? Karena beberapa kali saya katakan, your greatest misery will be your greatest ministry. Nah, apa yang harus kita bagikan? Saya mencatat bahwa secara garis besar ada 3 kebutuhan manusia yang mungkin kita bisa bagikan dari diri kita kepada orang lain. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Ya, di dalam Matius 25 dikatakan, aku lapar dan kamu memberi aku makan, haus dan kamu memberi aku minuman. Aku membutuhkan pakaian dan kamu memberi aku pakaian. Aku sakit dan kamu merawat aku. Aku di dalam penjara dan kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. So brothers and sisters, ketika kita udah bisa create the bonding, ketika kita udah bisa menjalin hubungan, jalin satu relasi koneksi dengan orang yang memang kita mau jangkau, kita mau bagi. Yang paling gampang kita bisa berbagi makanan kalau mereka membutuhkan makanan. Kita bisa berbagi pakaian mungkin kalau mereka membutuhkan pakaian. Atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. At least itu bisa kita lakukan. Tapi mungkin ada dari kita yang bilang bahwa enggak, saya enggak punya apa-apa loh. Buat kebutuhan sendiri aja saya susah gitu. Buat kebutuhan sendiri aja saya memenuhinya sulit. Nah, manusia juga ternyata butuh kebutuhan emosional yang kedua. Nah, manusia memiliki kebutuhan emosional yang bermacam-macam. Dan Alkitab mengatakan itu membutuhkan pelayanan yang bermacam-macam juga. Jadi kalau kita pikir kita nggak bisa kasih uang, kita nggak bisa kasih pakaian, kita nggak bisa kasih sesuatu yang sifatnya kebutuhan jasmani, Tuhan juga nggak akan paksa kita. Ada cara kita berbagi, yaitu kita bisa berbagi secara emosional. Ketika orang itu sedang terpuruk, ketika orang itu sedang kesedihan, kita bisa datang, kita bisa memberikan kata-kata yang menguatkan. Mungkin orang itu atau teman kita itu mungkin malas, kita bisa mengingatkan dia yang malas. Lalu mungkin kita bisa menolong yang lemah, ya. Dan mungkin kita bisa menyabarkan orang atau teman-teman kita, bisa berbagi dengan kata-kata. Itu bisa jadi satu pelayanan buat kita. Dan ketika kita melayani dengan kata-kata, nasihat atau penguatan, atau menenangkan, disitulah kita bisa membagikan diri kita kepada sesama. Jadi gak harus yang sifatnya sesuatu yang jasmani. Kita bisa berbagi, kita bisa membagikan kata-kata yang menguatkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saat ini di keadaan sekarang ada banyak orang yang punya semuanya, tapi justru kekurangan di sisi emosional. Mereka merasa kurang, merasa kosong. Nah, yang terakhir adalah tugas dari kita semua sebagai orang Katolik atau orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, memiliki kewajiban untuk merekonsiliasi orang. Merekonsiliasi saudara dan saudari kita yang mungkin udah lama terlepas dari Allah, yang mungkin udah lama meninggalkan gereja. Nah, ada namanya kebutuhan rohani, di mana kita sebagai orang Kristen punya kewajiban untuk merekonsiliasi mereka yang udah terlalu jauh, atau mereka yang udah lepas dari gereja, atau mereka yang udah mungkin lama meninggalkan Tuhan atau gereja. Kita bisa membagikan kabar sukacita kepada mereka lewat pergumulan kita.
Dan kita bisa bagikan bahwa ketika saya bergumul ada Allah, ada Tuhan yang menolong saya. Kita bisa merekonsiliasi saudara-saudari kita yang berlawanan, mungkin sedang konflik. Dan pada akhirnya lewat rekonsiliasi mereka, kita bisa bawa mereka untuk berrekonsiliasi dengan Allah. Dan kita di gereja Katolik punya fasilitas untuk itu, yang namanya sakramen rekonsiliasi. Dan ketika kita merasa butuh untuk itu, kita bisa datang kepada imam, kita bisa minta waktu, dan kita bisa masuk ke dalam ruang sakramen rekonsiliasi, dan kita bisa melakukan sakramen rekonsiliasi. Lewat sakramen rekonsiliasi, pada saat itu kita merekonsiliasi hubungan kita dengan Allah dan juga merekonsiliasi hubungan kita dengan jemaat atau dengan sesama. Dan itulah yang kita bisa bagikan. Kita nggak harus bagikan yang sifatnya jasmani seperti tadi saya bilang. Ya, kita bisa ajak mereka untuk yuk sama-sama ikut ke sakramen rekonsiliasi. Dan ketika kita mengenal, kita tahu, maka kita bisa lebih mengerti bahwa Tuhan Yesus nggak cuman hanya pada saat itu mengatakan ambil bagian dari diriku, makan dari aku. Akulah roti hidup. Saya percaya Tuhan Yesus juga mau kita bersikap aktif sebagai orang Kristen Katolik. Untuk kita keluar, untuk kita pergi, untuk kita diutus. Memuliakan Allah di dalam hidup kita. So brothers and sisters, mari kita akhiri celebration at home kita hari ini. Dan semoga semua apa yang kita bahas hari ini dapat membukakan pikiran kita, dapat menjadikan kita sebagai orang-orang pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Katolik yang lebih baik dan memiliki pengertian yang lebih baik akan makna dari roti hidup dan juga dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu. So hari ini mari kita tutup di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami satu contoh yang luar biasa di dalam perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus. Untuk kami boleh mengambil bagian dari Engkau, kami boleh menikmati Engkau sebagai roti yang hidup, dan kami juga boleh menikmati Engkau dan mengambil bagian di dalam hidup kami. Dan pun kami juga percaya bahwa Engkau tidak hanya menginginkan kami untuk menjadi pasif. Engkau tidak hanya menginginkan kami untuk menjadi ritualis, orang-orang yang hanya ritual. Tapi Engkau juga ingin kami pergi keluar untuk di dalam misi. Engkau juga ingin kami bersikap aktif untuk keluar, untuk memuliakan Engkau dengan hidup kami. Dan biarlah saat ini Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau jamah setiap hati mereka, Engkau bukakan setiap pikiran orang, jiwa-jiwa yang mendengarkan celebration at home pada hari ini. Dan kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Dan saat ini Engkau bekerja membukakan, biarlah kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen yang lebih baik lagi. Dan kami juga percaya saat ini maka kami akan dibukakan. Kami serahkan seluruh jiwa-jiwa yang mendengarkan celebration at home kami pada hari ini. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bekerja atas hidup mereka dan seluruh keluarga mereka. Berkat-Mu turun atas mereka dan seluruh keluarga mereka. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.